Kekerasan fisik mereka halalkan, ya, hanya karena sebuah dorongan kecil yang bajunya Rocky Gerung pun gak lecet, sampai mengerahkan massa sebanyak itu untuk mempersekusi seorang perempuan. Jujur, saya sih malu, ya. Kalian yang katanya manusia-manusia cerdas yang paham akan agama, ternyata nyali kalian seperti ini, ya. Keberanian kalian hanya dengan membawa massa, ya, untuk mempersekusi seorang perempuan. Anda sebagai warga negara, Antara goblok berarti. Anda sadar gak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada akan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya, jangan fisik. Gak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar gak? Bahkan Keributan seperti itu, mengadu domba itu, yang saya tahu saya dalam sejarah itu adalah cara-cara komunis, dan ini adalah cara-cara PKI memprovokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam jumpa lagi teman-teman sebangsa dan tanah air dimanapun berada. Saya kemarin hadir di Mabes Polri pada saat Rocky Gerung diperiksa untuk yang kedua kalinya. Lalu kemudian kedatangan teman-teman, elemen buruh, mak-mak, dan sejumlah aktivis lainnya, itu adalah dalam rangka membersamai Rocky Gerung yang menyerukan gerakan akal sehat. Ya kan? Jadi gerakan akal sehat itu adalah sebuah gerakan pencerdasan di bangsa ini. Lalu kemudian terjadi insiden. Nah, insiden itu kan terjadi pada saat Rocky Gerung diperiksa minggu lalu. Nah, ada seorang perempuan, ya kan, dikenal di publik sebagai Novi Bule. Nah, itu dia. Katanya konon dia adalah caleg dari PDIP, kalau tidak salah Cianjur. Awal dia datang itu, yang pertama itu bersama teman-temannya memakai kaos Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Nah, menjadi persoalan adalah siapa yang memberitahu mereka, ya kan? Siapa yang memberitahu Novi dan teman-temannya datang melakukan penghadangan kepada Rocky Gerung pada saat pemeriksaan yang pertama, ya kan? Lalu kemudian terjadi penghadangan, kemudian didamprat, lalu kemudian didorong. Nah, ini kan menjadi persoalan adalah kalian itu katanya melawan Rocky Gerung karena dianggap adu domba. Tetapi justru cara seperti itu adu domba. Kenapa adu domba? Karena kalau memang gerakan yang dilakukan itu adalah intelek, ya kan, akademik, orang-orang berwawasan, itu tidak begitu. Anda boleh mengcounter Rocky Gerung itu dengan cara apa? Dengan cara Anda bikin tulisan, ya kan, mengupload video atau bikin forum diskusi. Ini kan tidak. Cara-cara seperti itu tidak lebih daripada preman, gitu loh, ya kan. Nah, lalu kemudian setelah itu Anda datang kemarin, lalu kemudian Anda juga setelah datang itu, loh, itu kan siapa yang memulai? Siapa yang memulai mendatangi Rocky Gerung, mendampar Rocky Gerung? Nah, yang dilakukan itu Anda datang dengan teman-teman, ya kan? Lalu kemudian teman-teman yang datang kemarin itu, saya termasuk dan teman-teman dengan teman-teman buruh, sejumlah tokoh buruh yang kemarin itu bukan karena datang mau nyerbu Anda, bukan, gitu loh. Datang bukan untuk mempersekusi Anda, bukan, gitu loh. Kami datang itu untuk mendukung Rocky Gerung, membersamai Rocky Gerung, adalah Rocky Gerung itu sebuah gerakan akal sehat, ya kan? Jadi kalau kemudian ada timbul keributan dan lain sebagainya, yang memancing siapa keributan itu? Itu loh. Keributan seperti itu, mengadu domba itu, yang saya tahu saya dalam sejarah itu adalah cara-cara komunis, gitu kan. Cara-cara PKI, ya kan. Jadi kekerasan yang dilakukan itu kan berarti Anda mengundang kekerasan, itu loh. Jadi kemudian Anda bilang bahwa itu memalukan dan lain sebagainya, Yang memulai siapa? Ya kan? Loh, sedangkan Rocky Gerung itu sudah taat hukum, datang ke Mabes Polri dengan berdasarkan berbagai macam laporan, bahkan di sidang di PN Jakarta Selatan, ya kan, itu digugat oleh beberapa advokat, ya kan. Saya juga datang ke sana. Nah, kalau Anda terhormat, lakukan seperti itu, gitu loh, ya kan. Persoalannya adalah siapa yang nyuruh,
Nah, siapa yang suruh Novi ini seperti itu? Kan memprovokasi namanya kan seperti itu. Jadi akhirnya kemarin di dalam orasi itu pimpinan buruh, saudara Daeng Wahyudi mengatakan kalau Anda datang 1.000, kami datang 10.000. Anda datang 10.000, kami datang 100.000. Anda 100.000, kami datang 1 juta. Dan dibuktikan itu pada saat aksi 10 Agustus, ya kan, buruh dan teman-teman dan saya termasuk di dalamnya, itu datang itu, malah Jokowinya kabur, melarikan diri, gitu loh, ya kan? Jadi sebetulnya Anda ini membela siapa? Kalau memang Anda ini memang punya misi, ya kan, itu tidak perlu Anda provokasi seperti itu, gitu. Contoh misalnya kan, kalau tidak salah, Rocky Gerung juga diundang di kampus Unila, Lampung, ya kan? Lalu kemudian di sana juga dihadang-hadangi sebagaimana kedatangan dia di Jogja. Jadi menurut saya, baik Novi dan teman-temannya yang membuat gerakan nasional tangkap Rocky Gerung itu adalah gerakan melawan akal sehat. Kenapa demikian? Karena yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu adalah kritik. Itu dijamin konstitusi. Lah Anda itu melakukan berdasarkan apa? Melawan konstitusi dong, gitu loh masalahnya kan. Nah, melawan konstitusi itu adalah sebuah tindakan sewenang-wenang, ya kan? Apalagi barangkali ini bisa juga dianggap ini adalah amatiran, tidak profesional. Kalau profesional, Rocky itu adalah seorang, kita tahu, dia adalah pengajar, dulunya mengajar di kampus ternama Universitas Indonesia, lalu kemudian sekarang ini tiba-tiba menyampaikan satu narasi tentang kata-kata yang dianggap itu adalah menghina seperti bajingan, tolol, dan pengecut. Itu bukan sebetulnya mengkritik, substansinya adalah bahwa ada yang salah di rejim ini. Jadi kalau kemudian rejim ini jika tidak dikritik, kita lihat DPR diam, ya kan? Kita lihat misalnya partai-partai pendukung, toh misalnya dalam capres saja, ketika partai-partai pendukung itu mendukung di luar capres yang dialami oleh Nasdem, dialami oleh Demokrat, yang dialami oleh Golkar, kita tahu semuanya itu. Nah, jadi bahwa kemudian sekarang ini ketika Rocky Gerung dipanggil dan diperiksa, itu kan sudah taat hukum. Kenapa Novi dan kawan-kawan itu melakukan hal-hal yang itu melawan hukum juga sebetulnya kan itu loh. Kalau Anda anggap Rocky Gerung melawan hukum, bikinlah hal-hal yang tidak juga melawan hukum, memprovokasi namanya itu, gitu loh. Jadi bukan perbuatan memalukan, itu adalah gerakan spontanitas untuk mendukung bahwa apa yang disampaikan itu, Rocky Gerung itu adalah sebuah pernyataan yang mengkritik tentang rejim ini, mengkritik tentang persoalan IKN, mengkritik tentang persoalan buruh, Omnibus Law. Kan Omnibus Law kita sudah tahu, Omnibus Law sampai detik ini, Omnibus Law itu adalah sebuah undang-undang yang menindas, ya kan, yang menzalimi buruh, yang dianggap itu adalah sebuah penjajahan, penindasan modern atau perbudakan modern, gitu loh. Nah, jadi kemarin itu kita melihat kenapa misalnya secara spontan Novi itu kalau dia datang tidak usah pakai ribut-ribut, itu loh. Nah, karena Anda bikin ribut, ya mau tidak mau pendukung Rocky Gerung juga bukan terpancing loh, karena Rocky Gerung itu di belakangnya rakyat Indonesia, bukan sendirian, gitu loh, ya kan. Nah, jadi sekali lagi saya himbau kepada juga termasuk partai pendukungnya. Partai pendukungnya kan yang juga saya statement di sebuah media, ya, sebuah media bahwa seolah-olah sekjen partai itu memberikan dukungan. Loh, demokrasi yang dihasilkan dari reformasi ini sudah jelas, undang-undangnya jelas, undang-undang dasar jelas, undang-undang tentang penyampaian pendapat jelas. Tapi kalau kemudian ada partai, itu berarti sengaja selevel sekjen, ya kan, sekjen di partai tersebut itu seolah-olah memberikan angin, memberikan dukungan. Nanti dia bilang partai preman gimana tuh, kan gitu dia. Kita tidak bisa berpolitik dengan cara-cara kekerasan, gitu loh. Ya kan, apa disampaikan itu adalah bentuk edukasi. Kenapa misalnya, kalau misalnya kebijakan tentang persoalan buruh, itu undang-undang. Loh, undang-undang Omnibus Law itulah melahirkan IKN yang sekarang ini. Ini jelas-jelas teman-teman buruh, kita lihat dalam itu. Nah, jadi sekali lagi, saya menghimbau, ya kan, bahwa hadapilah cara-cara akal sehat dengan akal sehat. Jangan memprovokasi, kemudian mengatakan memalukan dan sebagainya. Kami tidak malu, ya kan, bahwa kami perjuangkan mempertahankan demokrasi. Ini adalah harga mati. Lalu kemudian ada partai yang ternyata berlabel demokrasi tapi menggunakan kekerasan, ya kan, itu jelas-jelas
bukan partai demokrasi, partai anti demokrasi itu. Jadi sekali lagi, ya kan, kami menghimbau kepada teman-teman yang yang menolak dengan cara-cara kekerasan, ya kan, intimidasi, teror dan lain sebagainya kepada saudara Rocky Gerung, itu saya kira itu tidak gentle, gitu loh, ya kan. Meskipun kami tahu bahwa Novi datang itu, lah kalau misalnya memang Novi itu dia berani, tidak perlu lari, tidak perlu, Anda kan memancing gitu loh, kan saya di lokasi memancing, jadi yang memancing keributan itu siapa? Itu loh. Nah, jadi sekali lagi itu tindakan-tindakan yang preman, hadapilah dengan cara akal sehat, ya kan, sebagaimana Rocky memberikan edukasi kepada publik, ya kan, dipanggil, datang, diperiksa dan sebagainya, ikuti taat hukum. Nah, kemudian mencegah, melabrak, bahkan menghambat, bahkan mempersekusi, itu adalah cerminan akal tidak sehat. Ya kalau sekarang itu mah kita bisa katakan bahwa itu cara-cara blow on, meminjam istilah Egy Sujana, cara-cara blow on itu, ya kan, cara-cara orang tidak waras. Ya kalau waras, undang Rocky, diskusi, nggak perlu pakai hambat-hambat, nggak perlu ngapain gitu loh. Ya kan, berarti akal Anda itu nggak sampai, yang ada emosi. Bisa juga itu settingan. Makanya kemarin itu teman-teman di lapangan minta supaya polisi membersihkan nama, polisi menangkap si Novi itu, nahan dia interogasi. Tujuan Anda apa? Kalau tidak, kita bisa menilai bahwa ini bisa juga provokasi polisi untuk menciptakan ketidakstabilan, ya kan? Nah, jadi di sini kita minta juga, kami himbau, saya pribadi menghimbau teman-teman polisi harus berada di tengah. Tidak boleh menjadi alat pemerintah, tidak boleh menjadi alat rejim, apalagi membela kepentingan rejim, ya kan? Kemarin itu, kalau misalnya polisi mencegah ketika Novi aksi, mendorong dan sebagainya, mungkin tidak akan terjadi, itu loh. Ini kan seolah-olah dibiarkan, padahal itu terjadi di depan hidung, di moncongnya Mabes Polri. Ini kan mencoreng loh. Nah, makanya tidak salah kalau kemudian ini adalah upaya untuk memprovokasi situasi, membuat perkeruh situasi. Jadi saya kira itu yang paling penting, ya kan, bahwa kita minta aparat kepolisian, kita minta teman-teman di pemerintahan harus menggunakan akal sehat untuk mencegah terjadi hal-hal yang misalnya konflik sosial, ya, atau konflik di lapangan, ya kan, seperti itu. Itu malah itu kalau tidak sempat dicegat, berarti kita bisa menduga bahwa kepolisian memang sengaja memproduksi konflik-konflik horizontal seperti itu. Saya kira itu, ya kan. Jadi sekali lagi kepada Pak Kapolri, ya kan, yang orang yang dengan satu moto presisi, ya kan, melayani, lalu kemudian melindungi dan mengayomi itu harus di tengah. Tidak bisa menjadi alat rejim untuk itu, ya kan. Kenapa? Terpulang kepada kepolisian. Jika polisi membiarkan ada provokasi-provokasi seperti Novi itu, jelas pendukung Rocky Gerung kan tidak akan tinggal diam, gitu loh, ya kan. Itu berarti Anda memancing keruh, apalagi tersebar video-video seperti itu video provokasi namanya, kan itu masalahnya kan. Nah, jadi kami tidak mau memprovokasi, kami hanya menghimbau, mengajak supaya kita ingin, ya kan, kita hormati polisi, cinta polisi, maka polisi harus berada di tengah, harus tegak bersama undang-undang. Tidak boleh menjadi alat rejim, apalagi membiarkan si Novi bule itu beraksi terus-menerus. Ya kan, seolah ada pembiaran itu. Ya kan, emang saya mendengar bahwa Rocky ini juga mengajar di berbagai sekolah-sekolah, ya kan, baik kepolisian, ya kan, di di tentara dan sebagainya, itu loh. Ya kan, mengajar di Lemhanas dan sebagainya. Jadi dia bukan orang bodoh. Saya kira pernyataan dia itu adalah pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terutama sekali kritikan terhadap persoalan IKN dan Omnibus Law. Jadi saya himbau juga kepada rejim yang ada di pemerintahan ini, juga teman-teman di DPR, gitu kan. Itu loh. Anda melihat ini jangan diam diri, gitu. Ya kan, jangan membiarkan rakyat berkelahi dan bunuh-bunuhan. Ya kan, Anda harus bersuara. Stop. Saya minta teman-teman DPR Komisi 3, ya kan, terutama menghimbau, mengajak kepada pemerintah, Anda punya suara. Anda dibayar untuk bela kepentingan rakyat, bukan dibayar untuk sekedar menjadi anggota dewan dan hanya menerima gaji saja, gitu loh, ya kan. Tetapi teman-teman DPR harus, karena bangsa ini jika dibiarkan akan keretakan dan luka akan menganga, dan ini akan mengancam persatuan. Meskipun sekarang ini ada upaya untuk menyatukan antara kampret dan cebong.
Tetapi ini justru mempertajam celah tampilan cebong itu misalnya kan gitu. Nah, jadi sekali lagi saya himbau kepada teman-teman di kepolisian pada malam Jumat nih, ya kan, kepada listio, ya kan, dan jajaran di kepolisian di Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya. Kalau memang ingin aman, amankan si Novi Bule, ya kan. Kalau tidak, pasti akan ada reaksi. Karena apa? Yang lakukannya adalah langkah tindakan akal tidak sehat, dan ini adalah cara-cara PKI memprovokasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam merdeka.